Assalamualaikum Football United dengan amatiran ala gua. Ini gua mau ngobrol ringan atau update sebenarnya ya, news update sorry. Ya pastinya gua ada ngobrol ringan kasih opini juga. Soal 4 pemain Manchester United ya, ya terkait dengan situasi transfer pastinya. Cuman langsung pertama gua awali dari kabar yang cukup bagus ya, dari Amad Diallo. Jadi Amad Diallo ini langsung diturunkan oleh Giovanni Van Bronckhorst di pertandingan away Glasgow Rangers menghadapi Ross County, pertandingan yang berakhir dengan 3-3. Tapi Amad Diallo di pertandingan tersebut yang dipasang sebagai penyerang kanan ini mampu menyumbangkan 1 gol. Gol pembuka lebih tepatnya ya. Dan penampilan dari Amad Diallo sendiri itu juga cukup bagus, cukup lumayan. Semoga saja semakin bisa reguler, semakin sering ditampilkan oleh Gio karena memang tujuan dari dipinjamkannya Amad Diallo ini kan supaya dia lebih banyak lagi jam terbangnya. Dan kalau dari satu pertandingan tadi ya memang menunjukkan pemain ini berkualitas. Cuman apakah dia bisa konsisten? Nah, itu yang diharapkan. Jadi bukan hanya dia bisa bermain bagus di satu pertandingan lalu jelek di pertandingan selanjutnya, tidak, tapi bisa secara konstan. Dan ya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya dia bisa bermain dan berkontribusi. Lalu kabar selanjutnya ini datang dari Donny van de Beek ya. Donny van de Beek ini belum ada kabar deal yang gue dapatkan, tapi sorry ya, tenggorokan agak terganggu. Nah, tapi dikabarkan oleh Fabrizio Romano, bukan hanya Crystal Palace, sekarang ini Everton juga menginginkan Donny van de Beek. Nah, kalau gue ingat-ingat lagi ya, Everton ini menginginkan Donny van de Beek. Kabar Donny van de Beek ini diinginkan oleh Everton ini kan sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Bahkan kalau tidak salah di musim panas kemarin ini juga sudah ada kasakusuk kalau Everton yang pada saat itu masih dilatih oleh Rafael Benitez ini ingin mendatangkan Donny van de Beek. Bahkan pada saat itu dirayu bukan cuma peminjaman ya, tapi ingin melakukan transfer pemain karena memang melihat pada saat itu Donny van de Beek jarang bermain di Manchester United, jadi dianggap ini merupakan peluang ya. Nah, sementara Crystal Palace sendiri ini sudah lumayan santer terdengar kabarnya. Patrick Vieira mengungkapkan secara langsung kalau berminat mendatangkan Donny van de Beek, dan prosesnya ini kan sudah sangat intens ya. Kabarnya kalau dari Fabrizio Romano yang gue sharing juga kalau tidak salah kemarin di video gue itu kan, kalau sekarang negosiasinya itu sudah dalam tahap siapa yang akan bayar gajinya. Manchester United ingin gaji dibayar full oleh Crystal Palace, tapi mungkin ada negosiasi di sana. Nah, tiba-tiba ini sekarang Everton muncul nih di tengah jalan ya. Everton yang manajernya baru kan kalau tidak salah ini ya. Nggak tahu sudah diresmikan atau belum, Frank Lampard. Kalaupun belum diresmikan juga sepertinya akan dekat ya. Anyway, sekarang ini status sebenarnya pengen gue bahas begini. Mau Frank Lampard sudah datang ataupun akan datang, Everton ini masih dalam kondisi belum stabil selepas Rafael Benitez. Sekarang masih ditangani oleh caretaker Duncan Ferguson. Nah, di sisi lain Crystal Palace yang dalam 3-4 hari belakangan ini cukup intensif mendekati Donny van de Beek, dan juga dikabarkan tinggal selangkah lagi ya mendatangkan Donny van de Beek sebagai status pinjaman. Ini kalau menurut gue ya, kalau seandainya kan ada 2 pilihan, Donny van de Beek baiknya ke Everton ataupun ke Crystal Palace. Gue ringan amatiran, gue lebih milih ke Crystal Palace. Kenapa? Karena di Crystal Palace mereka ini sudah lebih siap ya, sudah lebih terstruktur, sudah lebih artinya kan begini. Kalau seandainya kan ada manajer baru nanti, Frank Lampard atau katakanlah sekarang ini pun ya Duncan Ferguson, ini kan tim ini sedang berusaha untuk mencari sistem yang baru lagi ya kan. Pelatih yang baru
siapapun itu ya, maupun yang sekarang caretaker Duncan Ferguson ini kan masih mencoba melakukan perbaikan, pastinya kan demikian, dari apa yang dilakukan oleh Rafael Benitez. Di situ gue jadi berpikir, ya apakah Doni ini akan mendapat tempat yang sudah dipersiapkan ya oleh tim. Kalau Crystal Palace gue lebih yakin, karena apa? Patrick Vieira sudah lebih settle, sudah lebih mantap di Crystal Palace. Artinya ketika dia ingin atau ngotot ingin mendatangkan Donny van de Beek dengan status pinjaman, dia sudah tahu apa yang akan diharapkan Donny van de Beek di sistemnya dia. Itu lebih konkret kalau menurut gua. Walaupun belum apa ya, tidak akan jadi jaminan 100% kalau Donny van de Beek akan pasti nih masuk ke skemanya Patrick Vieira. Tentunya apa yang direncanakan oleh Patrick Vieira ini kan bisa jadi nanti setelah Doni datang ternyata aktualnya bagaimana dia kerjasama dengan tim, sistem dicoba segala macam, bisa jadi juga tidak masuk. Itu tetap aja peluang seperti itu tetap ada, tapi paling tidak Patrick Vieira sudah tahu nih kenapa dia menginginkan Donny van de Beek, dan bagaimana dia ini berada di Crystal Palace. Paling tidak dari awal musim ini kan dia sudah tahu nih sistemnya dia ingin bangun seperti apa, ternyata apa yang harus diperbaiki. Dia melihat ada peluang untuk mendatangkan Donny van de Beek, dia go for it. Jadi menurut gua lebih konkret aja untuk Donny van de Beek, lebih jelas lebih tepatnya ya. Di mana Donny dan bagaimana Donny ini akan bermain. Jadi kalau seandainya kan pilihannya ini dua, ke Everton atau ke Crystal Palace, gua sekali lagi lebih memilih untuk Crystal Palace murni karena keadaan lebih stabil aja sih ya di Crystal Palace. Lalu selain itu, nah ini yang ada mengejutkan juga ya, kabar kalau Phil Jones ya. Oh ya sebentar, by the way sebelum gua ke Phil Jones, by the way ya ini sampai dengan jam berapa nih? Hampir mendekati 10:30 masih belum ada update lagi mengenai Donny van de Beek apakah sudah pasti deal atau belum. Yang jelas gue mantengin terus ya ini Fabrizio Romano, tapi paling tidak sampai dengan sekarang ini belum ada update lagi. Cuman feeling gue sih ini kan praktis sudah tinggal 1 hari lagi ya, 2 hari, hari Minggu dan juga hari Senin. Menurut gue ya kemungkinan besar sih nih kalau sudah keadaan seperti ini, sepertinya Donny van de Beek akan lepas dengan status pinjaman. Nah, apakah ini bagus bagi tim? Ya dan tidak. Tidak dulu, kenapa? Karena pasti mengurangi kedalaman squad seperti yang sering gue katakan ya kan. Bagus karena ya Donny van de Beek diharapkan bisa menimba pengalaman, karena dia ini kan semenjak didatangkan dari Ajax praktis mencicipi Premier League, adaptasi terhadap Premier League di kompetisi resmi ini kan tidak banyak, karena jam terbangnya juga tidak banyak. Dan diharapkan atau gue harapkan kalau dia pindah Crystal Palace maupun Everton ini nih dia bisa menambah pengalaman. Jadi gue juga bisa tahu, karena jujur gue sering membandingkan Donny van de Beek ini dengan Davy Klaassen atau Jordi Klaasie sebelumnya, pemain asal Belanda juga yang pindah langsung dari era divisi ke Premier League. Dua-duanya tidak bagus alias gagal setelah langsung dimainkan oleh manajer masing-masing ya pada saat itu. Ya gue harapkan Donny tidak seperti mereka ya, terutama seperti Davy Klaassen, karena setelah dia pindah ke Bundesliga lalu sekarang balik lagi ke Ajax Amsterdam, dia bisa main bagus lagi. Maka dari situ mungkin gue berpikir ya mungkin Davy Klaassen tidak cocok di Premier League, gaya permainan Premier League. Tapi apakah Donny seperti itu? Gue harapkan sih tidak. Jadi tapi bagaimana cara melihatnya ya Donny harus dicoba bermain sesering mungkin di Premier League, dan yang mudah-mudahan kesempatan ini nanti bisa bisa di ya untuk Donny van de Beek lah ya, untuk tampil lebih reguler lagi. Oke, sekian itu tentang Donny van de Beek, masih menantikan update-nya. Nah, kabar baru lagi nih soal Phil Jones ya, ini menurut gue agak mengagetkan ya. Phil Jones ternyata diminati oleh Bordeaux dari Ligue 1 yang sekarang ini berada di posisi yang rentan degradasi, tepatnya berada di posisi ke-17 dari 20 ya. Bordeaux ini meminati Phil Jones, didatangkan dengan status pinjaman, dan bahkan dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau pembicaraannya ini sudah masuk dalam tahap akhir, karena sang pemain pun ternyata ingin pindah
ingin ingin pindah ya. Tapi jelas statusnya pinjaman ini ke Bordeaux, dan kabar dari Fabrizio Romano ini tinggal menunggu lampu hijau saja dari Ralf Rangnick. Jadi ke kedua belah pihak ya, artinya Phil Jones sendiri dan juga Bordeaux ini sama-sama sudah oke, tinggal menanti pihak Manchester United, dalam hal ini adalah sang manajer Ralf Rangnick, untuk memberikan lampu hijau. Bagaimana gue melihat ini? Ringan amatiran, kalau gue sih melihat ya kedalaman squad pastinya ya akan berkurang. Praktis kita akan memiliki 4 center back ya, Rafael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof, dan juga Eric Bailly. Kalau seandainya empat-empatnya ini siap ya, artinya tidak ada yang cedera, tidak ada yang akumulasi, tidak ada yang COVID, ya cukup, bahkan agak sedikit lebih dari cukup. Dan mudah-mudahan ya memang empat-empatnya ini siap terus ya sampai dengan bulan Mei mendatang. Tidak ada yang COVID, tidak ada yang cedera, tidak ada yang akumulasi. Sekalipun kita akan bertanding semakin ketat ya di 3 kompetisi yang berbeda, Piala FA, Liga Inggris, Liga Champions. Karena ya tentu saja kalau 4, sekali lagi gue bilang, kalau seandainya 4-4-nya tersedia it's fine. Tapi kalau tidak, nah ini dia. Cuman di sisi lain, bagi seorang Phil Jones menurut gue bagus juga. Dia ini kan sudah memperlihatkan progres yang bagus dari sisi mental, teknis, dan juga teknis dan non teknis, artinya dari sisi mental. Bagaimana dia secara sabar nih selama beberapa tahun terakhir ini, betul-betul sabar di Manchester United, bermain dengan tim cadangan, masuk ke tim utama, tidak pernah dipakai, masuk cadangan, dan kemarin akhirnya mendapatkan debut, bermain juga cukup bagus. Cuman bagaimanapun dia bukan pilihan pertama di center back. Jadi, dan menurut gue progres yang sudah ditunjukkan oleh Phil Jones ini, memang langkah selanjutnya adalah dia harus bermain cukup sering. Dan sayangnya ini tentu saja secara realistis, kalau seandainya ya melihat situasi, paling tidak Victor Lindelof, Rafael Varane, dan juga Harry Maguire, agak sulit ya, atau bukan agak sulit ya, sulit lah untuk Phil Jones ini mampu menembus hegemoni dari center back ya Manchester United yang punya saat ini. Jadi menurut gue realistisnya memang dia pindah, dan ke Bordeaux menurut gue ini bagus daripada dia harus dipinjamkan ke sesama tim Inggris. Kenapa? Karena pressure pastinya berkurang. Nomor 1, tingkat kualitas juga di bawah dari Premier League. Ini ringan amatiran ala gue. Artinya apa? Dia secara teknis bisa lebih berkembang lagi, paling tidak dia akan bermain lebih sering. Dan secara mental juga ya, pressure dari fans, media, dan lain-lain tidak segalak Liga Inggris kalau gue harapkan ya, atau pengetahuan gue demikian. Jadi menurut gue ini merupakan langkah yang bagus kalaupun jadi ke Bordeaux. Kita lihat apakah akan deal sebelum deadline. Nah, update atau ngobrol ringan soal update hari ini akan gue tutup dengan kabar yang menurut gue mengejutkan, bahwa Paul Pogba dikabarkan ini bersedia atau dikabarkan akan stay di Manchester United kalau Ralf Rangnick stay sebagai manajer dari Manchester United. Bagaimana gue melihat ini, sekalipun gue masih belum tahu pasti ya, ini kan masih dari Daily Mail, belum ada konfirmasi dari media-media lain juga. Cuman ya menurut gue belum bisa dipercaya. Cuman again, kalau seandainya memang berita ini benar ya, diasumsikan berita ini benar, bagaimana menurut gue? Menurut gue ini semakin memperlihatkan bagaimana Paul Pogba ini berusaha untuk posisinya di atas manajer. Coba bayangin, gue melihatnya bahasa seperti ini adalah dia ingin mengatur sang manajer, siapa yang ingin yang jadi manajer di Manchester United selanjutnya. Menurut gue ini bukan suatu hal yang pantas dilakukan oleh pemain. Sekali lagi ya, asumsi gue kalau ini betul, kabar ini betul ya, dia berusaha untuk mendikte klub nih, dan bukan tidak mungkin ini juga yang dia usahakan untuk bisa mendikte manajernya, yang mana menurut gue di zaman Jose Mourinho jelas ini terbentur ya, bagaimana sosok Jose Mourinho yang keras, tegas, bakal cenderung arogan, akhirnya rusak dressing roomnya. Treatment yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer berbeda, dan sekarang dia ingin melakukannya lagi dengan Ralf Rangnick. Menurut gue sudahlah,
akhiri. Banyak kok gelandang menurut gue dengan teknik yang cukup bagus ya, mental yang cukup bagus juga di luaran sana di pasaran, yang menurut gue bisa untuk menggantikan Paul Pogba. Dan kalaupun memang betul ya dia ingin supaya Rangnick ini stay, ya komitmen apa yang bisa dia tunjukkan untuk mendukung posisi atau mendukung keinginannya dia tersebut. Rangnick seperti kita ketahui cuma 6 bulan sebagai interim, dan kalaupun seandainya memang betul akan diperpanjang, ya dia komitmen apa yang akan ditunjukkan terhadap Manchester United. Apakah dia bisa mendukung sistem, apakah dia bisa komit untuk selalu menampilkan yang terbaik, tidak melakukan hal-hal yang selama ini dia lakukan yang mengganggu kestabilan di ruang ganti, ya kan, konsistensi di atas lapangan, hal-hal demikian masih banyak sekali tanda tanya yang menurut gua ya ujung-ujungnya kontribusinya juga masih tetap sama-sama saja gitu ya, baik itu Rangnick yang jadi ataupun tidak, walaupun dia bilang kalau Rangnick dia pingin stay. Tapi again menurut gua ini justru menunjukkan bagaimana dia ini ingin punya pengaruh kuat bukan hanya di tim tapi juga di klub si Paul Pogba ini, dan menurut gue ini sangat tidak sehat ya. Jadi menurut gue kalau memang kabar ini benar ya tidak usah diperpanjang justru ya oleh klub gitu. Teman-teman punya pendapat yang lain bisa drop di kolom komen. Kurang lebih demikian video kali ini, news update soal Amad Diallo, Donny van de Beek, Phil Jones dan juga Paul Pogba. Kalau ada saran, kritik, ataupun ya komentar tentang update ini, langsung drop di kolom komen. Tetap jaga kesehatan, prokesnya diperkuat. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.